Selamat jumpa kembali anak-anak ibu yang baik-baik, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran kita hari ini, yaitu pelajaran yang kita sayangi, yang kita cintai, yaitu pelajaran IPA atau sains. Anak-anak didik yang saya kasihi, kalian-kalian ini kelak akan menjadi saintis. Anak ibu, hari ini kita kembali belajar ilmu pengetahuan alam tentang apa yang kita sebut dengan besaran turunan. Setelah minggu lalu kita belajar tentang besaran pokok. Nah, minggu ini kita akan belajar besaran turunan dan kita akan aplikasikan, kita pakai dalam kehidupan sehari-hari dalam perhitungan-perhitungan fisika. Nah, anak-anak ibu yang baik-baik, yang cantik-cantik, yang pintar-pintar, yang ganteng-ganteng. Siapa yang masih ingat? Ayo, coba kamu sebutkan dulu 7 besaran pokok yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Masih ingat bukan? Nah, tentunya kalian masih ingat. Nah, pada minggu ini kita akan belajar mengenai besaran turunan. Minggu yang lalu, Ibu juga sudah menguraikan apa-apa saja itu besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Masih ingat enggak? Coba sebutkan besaran-besaran turunan yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Ayo, ada masih ingat enggak? Nah, Ibu akan ulangi ya. Ada beberapa besaran turunan. Sebenarnya ini banyak, bahkan sampai 50. Tapi di kelas 7 kita pelajari dulu cukup 7 atau 8. Nah, apa itu? Yang pertama adalah luas. Satuannya adalah meter kuadrat. Karena untuk menghitung luas, panjang kali lebar. Panjang satuannya meter, lebar juga satuannya meter. Maka panjang kali lebar satuannya adalah meter kuadrat atau meter pangkat 2. Yang kedua adalah volume. Volume itu satuannya adalah meter kubik. Karena volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kemudian yang ketiga adalah kecepatan. Kecepatan itu satuannya adalah meter per sekon. Yang keempat adalah percepatan. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Dan yang kelima adalah massa jenis, satuannya adalah kilogram per meter kubik. Yang keenam adalah gaya, satuannya adalah newton. Yang ketujuh tekanan, satuan adalah pascal. Yang kedelapan satuannya konsentrasi larutan, satuannya adalah gram per liter. Dan yang kedelapan adalah laju pertumbuhan, satuannya adalah sentimeter per hari. Nah, tentunya dalam kehidupan sehari-hari ini bisa kita pakai contoh untuk menghitung volume, ya, untuk menghitung volume, untuk menghitung konsentrasi larutan, untuk menghitung laju pertumbuhan. Nah, saya ambil contoh yang paling sering kita gunakan dalam ilmu fisika, yaitu menghitung konsentrasi larutan. Apa yang dimaksud dengan konsentrasi larutan ini adalah jumlah zat terlarut dibagi dengan jumlah pelarut. Nah, apa-apa saja ini zat terlarut ini? Misalnya garam, gula. Zat terlarut itu adalah zat yang kita larutkan dalam suatu larutan. Nah, yang melarutkan itu disebut dengan pelarut. Biasanya pelarut itu kita gunakan adalah air. Nah, saya ambil contoh. Misalnya, Edo, seorang siswa SMP Budi Murni 3, hendak membuat larutan garam. Lalu dia membuat larutan garam itu dengan airnya 2 liter, sedangkan garamnya dia buat itu 40 gram. Nah,
bagaimanakah kita menghitung konsentrasi larutannya? Tentu secara matematis tadi sudah kita rumuskan. Konsentrasi larutan disingkat dengan K, sedangkan jumlah zat terlarut satuannya adalah gram, dan pelarut satuannya adalah liter. Jadi rumusnya adalah K sama dengan jumlah zat terlarut dibagi dengan pelarut. Satuannya adalah gram per liter. Nah, kita ambil contoh yang tadi. Edo mau melarutkan garam 40 gram dengan air 2 liter. Berarti kita buat dulu. Diketahui zat terlarut garam 40 gram. Yang kedua, pelarut air 2 liter. Apa yang mau ditanya? Masalahnya apa? Berapakah konsentrasi larutan? Nah, itulah yang ditanya. Nah, bagaimana kita menjawabnya? Tentu kita gunakan dulu rumus. K sama dengan jumlah zat terlarut dibagi dengan pelarut. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Jumlah zat terlarut tadi 40 gram. Airnya tadi 2 liter. Maka dapat kita hitung. Konsentrasi larutan atau K sama dengan 40 gram dibagi dengan 2 liter, berarti 40 dibagi 2 sama dengan 20 gram per liter. Jadi maka konsentrasi larutan tersebut adalah 20 gram per liter. Nah, ini adalah cara-cara yang bisa kita hitung untuk menghitung konsentrasi larutan. Nah, anak-anak ibu, dalam perhitungan fisika sering sekali tidak satuannya itu bisa kita rubah. Misalnya kalau nanti satuan untuk zat terlarutnya dibuat dalam mililiter, berarti harus kau ganti dulu ke liter. Atau pelarutnya dibuat dalam kilogram, maka kamu harus kau gantikan dulu dengan gram. Nah, itu namanya mengkonversi. Nah, itulah cara menghitung konsentrasi larutan. Nah, cara yang lain yang sering dipakai adalah menghitung laju pertumbuhan. Bagaimana kita menghitung laju pertumbuhan? Ini tentu juga ada rumusnya. Apa itu menghitung laju pertumbuhan? Adalah panjang tanaman mulai dari diamati hingga panjang akhirnya, kemudian waktu yang kita lakukan untuk mengamati. Nah, misalnya kamu menanam jagung, lalu jagung ini setelah 10 hari dia sudah bertumbuh. Setiap hari kamu amati. Hari pertama panjangnya masih 5 cm. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Nah, hari kelima itu panjangnya sudah menjadi 15 cm. Nah, maka kita masukkan dalam rumus. Bagaimana caranya? Berapa hari pengamatan kita? Adalah 5 hari. Nah, berapa pertambahan panjang yang kita amati? Dari tadi 5 cm sampai 15 cm. Berarti pertumbuhannya adalah 15 dikurang 5 cm. Maka kita masukkan dalam rumus. Maka laju pertumbuhannya adalah 10 cm dibagi dengan 5 hari, maka satuannya dapatlah kita angka 2 cm per hari. Maka laju pertumbuhan jagung tersebut adalah 2 cm per hari. Nah, anak-anak ibu yang ibu sayangi, yang ibu cintai, yang ibu banggakan. Nah, nanti dalam soal-soal akan kita bahas, akan kita latihan untuk menghitung konsentrasi larutan, untuk menghitung volume, untuk menghitung laju pertumbuhan. Nah, sampai disinilah pelajaran kita pada siang hari ini. Salam sehat, tetap semangat, dan terima kasih.